Kang Deddy boleh menyebut 3 saja. Problem terbesar. 3 problem terbesar Jawa Barat saat ini apa? Tata ruang yang berantakan, 1. ya kan? Kemudian tata ruang. Kemudian dari tata ruang pengelolaan lingkungan hidup. Oke. 2. Yang ketiga, kemiskinan. Kemiskinan. Tata ruang itu salahnya apa? Ya coba lihat menurut Bapak, tata ruangnya salah nggak? Ada sawah, tengahnya perumahan. Bapak gini aja, saya Bapak. Coba Bapak silahkan keliling dari mulai Subang sampai Bekasi. Indah nggak menurut Bapak di pinggir jalan raya? Sawah udah nggak kelihatan. Bangunan rumah sudah nggak kelihatan. Yang ada adalah semuanya warung. Sungai nggak kelihatan. Ya kan? Rumah, area perumahannya mencapai 20 hektar misalnya. Jalannya nggak berubah. Coba oleh Bapak pergi jalan dari Bekasi, Pak. Terus menuju arah Bogor. Yang Bekasi menuju arah Bogor, yang lewat Cibarusah, Pak. Iya. Kalau sore, Pak, atau pagi. Stresnya tinggi. Kenapa? Penataan ruangnya nggak tepat. Dan ini kan harus dirubah. Artinya dirubah, coba tata ruangnya mulai segera dibenahi. Agar apa? Agar hidup ini harmoni, Pak. Apa sih yang terjadi? Pertumbuhan ekonomi tidak diimbangi oleh penataan lingkungan yang baik, masyarakat yang depresi. Kalau sudah yang masyarakat, apa yang terjadi? Coba lihat tiap hari Bapak, berkelahi orang pada jalan. Rebutan ruang parkir, rebutan limbah, tubrukan antar organisasi. Kan itu akibat tata ruang yang salah. Coba tata ruangnya dibenerin. Karena tata ruang itu akan melahirkan pikiran yang harmoni. Bagi saya, pikiran uang-uang itu disebabkan karena orang berpikir untuk meraih kebahagiaan hanya dengan uang saja. Ya. Terus ngapain juga kita ada ekonomi begitu banyak, kalau Jumat Sabtu Minggu orang pergi dari rumahnya, pergi jauh ke tempat lain. Berarti dia depresi dong di rumahnya. Bapak lihat antrian orang dari Jakarta ke arah Puncak. Antrian orang dari Jakarta ke arah Lembang. Tinggi. Padahal rumah di Jakarta banyak yang bagus-bagus. Kalau rumahnya bagus-bagus, segala fasilitasnya ada kolam renang, ada tempat salon, ada tempat gym, ada TV besar, ada tempat karaoke di rumahnya pakai lift. Tapi kalau Jumat Sabtu Minggu pergi dari rumah juga, keluar juga, berarti kan ada problem psikologi dalam setiap keluarga. Makanya saya membuat filosofi ini, Pak. Saya misalnya tinggal di kampung ini, saya mah jujur, ngapain saya piknik? Orang di sini aja saya tiap hari udah piknik. Orang nanya, ngapain sih Kang bangun ini loh. Bagi saya adalah investasi untuk diri saya sendiri. Saya nggak usah ke Singapura, saya nggak usah ke Amerika, saya nggak usah ke Australia. Saya selama jadi anggota DPR RI, perjalanan luar negeri saya nggak pernah saya ambil. Kecuali satu yang menjadi legasi. Lainnya saya. Kenapa? Ya ngapain harus ke luar negeri? Orang di dalam negeri aja menyenangkan. Tapi dalam negeri mana? Lembur Pakuan. Nah ini yang dimaksud, Pak. Ini kan sebenarnya saya membuat prototipe. Rumah-rumah di Tanah Sunda, di Jawa Barat kayak gini deh. Biar kita betah di imah. Apa yang terbaik yang harus dilakukan untuk menata kembali kebijakan tata ruang? Iya, kata orang Sunda gini, gunung kudu awian, lengkop kudu balongan, lebak kudu sawan. Udah prinsip 3 dasar itu udah diterapin, Pak. Nggak boleh ada penambangan di hulu, Pak. Bagaimana kita tidak terjadi kekacauan penataan air, Pak? Hulunya diambil, Pak. Gimana? Bayangin, Pak. Bapak silakan jalan menuju arah Lembang. Lewat Ciater. Iya. Nggak ada kenyamanan, Pak, sekarang, Pak. Gersang situ tuh. Sudah gersang kebun entehnya ancur-ancuran. Di jalannya kita berebut, Pak. Ada bus, ada truk ngangkut batu, ngangkut pasir, ngangkut air, Pak. Ruang kebahagiaan itu udah nggak ada, Pak. Ruang bertuhan itu hari ini hanya diciptakan di masjid. Tapi ruang bertuhan tidak diciptakan di jalan raya. Ruang bertuhan tidak diciptakan di rumah-rumah. Kita hanya menganggap Tuhan ada di masjid. Tapi kita menghilangkan Tuhan di lingkungan pemukiman kita. Kita menghilangkan Tuhan di lingkungan pabrik kita. Setuju. Ini penting, Pak. Kalau ruangnya kayak gini dong, ruang bertuhan dibuat seperti ini. Ini kan Bapak pertanyaannya, Anda nyaman nggak di sini? Nyaman berarti ini adalah bagian dari ruang bertuhan. Kalau nyaman, kan Tuhan tuh melahirkan sifat Rahman Rahim.
Pemahaman ini yang salah. Nah, sehingga saya ngomong kalau tentang teori, tentang saya berulang-ulang saya ngomong tentang misalnya radikalisme. Radikalisme itu lahir dari tata ruang yang salah. Karena tata ruang yang salah melahirkan orang mencari ketenangan batin. Karena orang mencari ketenangan batin, maka lahirlah perkumpulan. Karena perkumpulan lahirlah guru yang salah. Karena guru yang salah melahirkan cara pemahaman agama yang salah dan tindakan yang salah. Di mana itu berada? Di pusat kampus-kampus besar, Pak. Di pusat-pusat kota, Pak. Di tempat yang orang akademiknya tinggi, Pak. Enggak ada di kampung sisi sawah yang teroris tukang tanur. Enggak ada. Ini penting, Pak. Nah, rata-rata orang-orang pinter. Kenapa orang-orang pinter yang akademiknya tinggi, dia mengandalkan akademik sebagai kekuatan, dia bertuhan, dia tidak bisa menangkap sinyal alam. Sehingga kalau saya ngomong, siapakah yang paling bahagia? Itu di sekolah-sekolah yang dianggap biasa-biasa, bukan sekolah favorit, Pak. Jadi orang yang mendapat kebahagiaan itu, banyakkan sekolah-sekolah yang bukan sekolah favorit. Sekolah pada level 2 dan 3. Cirinya apa? Bapak masuk deh ke sekolah yang dianggap level 2 dan 3, bukan sekolah favorit. Ya. Tepuk tangannya lebih kencang. Udah, ketawanya lebih lepas. Sekolah-sekolah favorit yang name-nya dulu tinggi-tinggi, mukanya depresi, Pak. Gini. Nah, kemudian setelah lulus, apakah dia menjadi orang sukses? Tidak, Pak. Kalah yang sekolah biasa-biasa. Kenapa yang sekolah biasa-biasa? Karena bukan akademis yang diandalkan, tapi emosional. Dia mudah bergaul, mudah menyesuaikan diri, hidup biasa, bisa apa adanya, kepercayaan dirinya tinggi, model kayak saya. Kieu biasa, sekolah negeri STH Purnawarman. Kan Dedi negeri. Boro-boro STH Purnawarman, Pak, disingkat jadi sekolah tambah henteu. Karena hidupnya kan bukan di sisi akademik itu manusia. Manusia itu hidup di pengalaman, perjalanan. Jadi sekolah itu bukan kampus yang indah, tapi perjalanan hidup yang indah. Bapak tahu nggak, Bapak di dunia wartawan, kan wartawan terbaik bukan lulusan akademi jurnalistik. Setuju. Ya kan? Kan asal akademisi si jalan, loba nama. Pinter, we. Gitu. Bapak sekolah dari mana saya tanya? Saya itu alumni IKIP malah. IKIP, bukan jurusan itu kan? Bukan, Berarti publisistik Bapak bukan. murtad itu dari Ya memang agak murtad sih sebetulnya, Iya, agak murtad. makanya. Di Indonesia itu pendidikan tidak ada relevansi dengan profesi. Ya, sebenarnya murtad akademik ya. Iya, Bapak harus syahadat lagi. Iya.